Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Suriska, tempat di mana kita ngobrol santai tapi mendalam. Nah teman-teman, jadi ini adalah video keempat kalinya aku bikin video challenge. Bikin video 1 minggu 1 kali tag video dan berbicara di depan kamera. Pada kali ini aku akan membawakan sebuah judul The Power of Writing in a Book. Nah, siapa sih sekarang yang masih menyepelekan menulis di buku? Siapa? Jadi, perlu kita ketahui bahwa menulis di dalam buku itu sangatlah bermanfaat. Mau menulis curhatan kalian, atau mau menulis cita-cita kalian, mau menulis biasa yang kayak di pelajaran sekolah, misalkan nulis di buku kayak gini. Nah, itu tuh sangat bermanfaat dibandingkan kita nulis di iPad gitu. Biasanya kan kita sekarang di era digital yang sudah canggih, bahkan ketika guru ngomong kita bisa membuka aplikasi dan aplikasi itu bisa merangkum apa kata-kata guru itu tersendiri ya. Nah, jadi sebenarnya dengan era digital sekarang yang mempermudah itu sangat baik, tapi ada minusnya juga. Kita menghilangkan kreatif kita dari tangan kita sendiri. Nah, jadi aku mau ceritain bahwa menulis di dalam buku adalah sangat-sangat amat bermanfaat. Jadi aku dari pengalaman aku dulu adalah seorang santri yang mungkin bisa dibilang nggak selalu pegang HP. Jadi tentunya aku pasti mengalihkan segala hal waktu aku untuk yang bermanfaat. Misalkan dengan cara menulis atau membaca. Biasanya dulu tuh kalau anak santri biasanya suka bikin mind map di buku atau bikin catatan, apapun itu. Nah, aku pernah dapet insight dari guruku sendiri. Katanya ketika kita menulis di buku, itu ibaratkan kita adalah seorang penulis. Jadi pastikan buku kalian adalah buku yang bisa nantinya dibaca oleh orang-orang lain juga gitu. Percuma loh kita nulis panjang-panjang dan bukunya nggak kuat, misalkan ya, nggak dijaga, kita udah pegal tangan kita nulis banyaknya halaman gitu, tapi nggak bisa dijadikan kenangan, misalkan bukunya yang cepat rusak atau nggak dijaga gitu ya. Nah kayak gitu loh teman-teman. Jadi ketika kita menuliskan hal sesuatu di dalam buku itu sangat bermanfaat teman-teman. Baik ketika kalian menuliskan curhat-curhatan atau menuliskan sebuah impian di dalam buku. Jadi ceritanya aku dulu pernah kala aku masih istirahat dulu ada seorang guru yang masuk ke kelas, suruh kita masuk ke kelas, dan beliau menyuruh kita untuk menulis 100 impian kalian, tuliskan di dalam buku apapun itu. Tapi nanti saya minta tolong untuk pindahkan ke buku catatan harian kalian. Biasanya kalian punya kan buku catatan harian, kata beliau. Lalu setelah itu kita mulai menuliskan hal-hal mimpi kita, 100 mimpi kita di buku catatan harian kita. Nah ternyata setelah aku menulis di buku itu, ada hal-hal beberapa yang memang terkabul teman-teman. Jadi yang kita tulis di dalam buku ini itu sangat amat berpengaruh di dalam alam bawah sadar kita. Jadi jangan sepelekan lagi ya teman-teman untuk menulis di dalam buku. Nah, jadi coba deh kalian bikin catatan di buku catatan 100 impian cita-cita kalian, itu tuliskan di buku catatan harian kalian. Nah, nanti kalian bakal merasakan hal itu, insya Allah. Kayak sedikit demi sedikit ada yang terkabul ternyata. Selain terkabul dan memberikan dampak pada alam bawah sadar kita, ini juga
menguatkan kita untuk tidak lupa dengan cita-cita kita gitu. Jadi coba deh kayak mulai berani buat catatan impian kita di buku. Bisa kalian mencoba 100 cita-cita kalian, tuliskan di buku catatan harian. Atau aku punya salah satu cerita di dalam buku ini, tapi berbentukan impian. Jadi impian itu aku rangkai jadi sebuah cerita yang mungkin, dan bukan mungkin ya, tapi sesuatu hal yang sudah terjadi. Ibaratkan kita kayak menghayal yang baik-baik loh teman-teman, dan kita menuliskan di dalam buku. Kayak cerita, misalkan aku pengen beli tas yang harganya 1 juta dari hasil konten aku kayak gitu. Nah, aku bikin cerita di buku aku, impian aku dengan gaya cerita. Jadi kayak pada suatu hari aku sudah membeli tas impianku dari hasil kontenku. Dulu tuh aku konten susah banget gitu, tapi sekarang aku konten udah alhamdulillah bahagia, walaupun ada minusnya, kadang ada hal-hal yang membuat aku kepikiran atau thinking too much, tapi aku bahagia menjalaninya gitu. Kayak semacam cerita gitu loh teman-teman. Nah, without we realize, itu sangat bermanfaat untuk diri kita sendiri. Jadi pesan dari aku, coba deh kalian bisa mulai berani untuk menuliskan segala cita-cita kalian di dalam buku ini. Gak semuanya langsung ya, kayak emang harus gitu ya, sekarang langsung 100 impian tulis di buku, gak. Tapi aku mau ngasih tahu juga tips nih. Tips menulis impian kita, kadang kita tuh suka madet ya gitu. Impian apa lagi sih yang harus aku punya gitu. Misalkan nulis rumah, mobil, terus tas branded, atau pencapaian prestasi, itu ditulis di buku kalian. Tapi mungkin ada waktu-waktu jam tertentu yang sangat amat berkah ya mungkin bagi umat Islam. Nah, itu kalian bisa tulis di pagi hari setelah sholat subuh. Itu sangat amat bermanfaat teman-teman. Aku merasakan hal-hal yang sangat amat bahagia ketika aku bisa mencatat di setelah subuh hari itu. Gitu. Bayangin aja kita udah sholat subuh, udah mandi, terus kita catat apa cita-cita kita kasih ruang buat diri kita sendiri untuk kita menuliskan hal-hal yang ingin kita capai ke depannya itu apa gitu. Jadi di sini pesannya, mari berani untuk menuliskan hal-hal yang mungkin kita belum memprediksi itu apakah terjadi atau belum gitu. Adapun kalau semisal kita sudah menuliskan nih pencapaian kita gitu, tapi kok kenapa ya belum berhasil gitu, karena mungkin ada sesuatu hal dari Tuhan yang mungkin belum saja waktunya teman-teman. Jadi mungkin gak semudah itu ya, gak semudah membalik telapak tangan gitu. Jadi kita ibaratkan memberanikan diri dulu ya untuk bisa menulis cita-cita kita di dalam buku kita sendiri kayak gitu. Oke, mungkin dari aku segitu aja ya teman-teman. Semoga apa yang aku ceritain di sini bermanfaat, dan jangan lupa untuk menuliskan catatan impian kalian di dalam buku catatan harian kalian tersendiri. Itu nggak apa-apa, terserah kalian mau ditulis atau enggak, kayak nggak mau diliatin sama orang ya nggak apa-apa, asal kalian bisa menjaga privasi diri kalian sendiri. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next time.